Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk berkenan hadir di forum diskusi di tempat yang penuh berkah dan perjuangan ini. Perlu diketahui, Kanda dan Yunda sekalian, bahwa saya berada di depan di sini bukan berarti saya yang paling ulung atau handal dalam menyampaikan suatu ilmu. Tentunya saya sadar bahwa ada yang lebih profesional dari saya, ada yang lebih handal daripada saya. Tetapi saya di sini memposisikan diri saya sebagai kader HMIwati yang ingin memberdayai diri sendiri dulu, yang nantinya saya harapkan dapat memotivasi Kohatiwati khususnya, dan nantinya juga akan dan nantinya saya harapkan juga dapat bermanfaat bagi elemen masyarakat umumnya. Begitu. Kemudian juga saya memposisikan diri saya sebagai kader HMIwati yang sedang berproses, yang ingin selalu bercermin kepada tujuan HMI dan tujuan Kohati, gitu. Tolong Kanda Najar bantu saya untuk menyebutkan tujuan HMI itu sendiri. Pasal berapa Kanda? Pasal 3. Pasal 4. Ya. Tolong disebutkan. Tujuan dari HMI itu adalah sebagai organisasi penggerak. Tujuan HMI terbinanya? Tujuan HMI sebagai terbinanya dan sangat pencipta negeri yang bernawaskan Islam dan bertanggung jawab atas terbinanya masyarakat umum yang diluaskan. Betul. Kemudian adapun tujuan Kohati yaitu terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita. Perlu digarisbawahi teman-teman Kanda Yunda sekalian. Di tujuannya Kohati sendiri yaitu ada kata-kata terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Insan cita. Jadi tujuannya Kohati sendiri di sini tidak terlepas dari tujuan HMI, begitu. Ya, menandakanlah bahwa Kohati di sini adalah sebuah lembaga khusus yang tidak egois gitu, atau tidak terlalu menampakkan diri atau menyombongkan diri gitu. Jadi di tujuannya HMI dan Kohati sendiri ada kata-kata terbinanya. Ya. Kenapa kok terbinanya sih? Kenapa nggak membangun atau mendidik gitu ya? Kenapa kok di tujuan keduanya ini mesti memakai kata-kata terbinanya? Karena kita di sini adalah kader ya teman-teman, meskipun kita sudah lulus dari kuliah pun kita adalah kader HMI dulunya, begitu. Dan sampai meninggalnya nanti, misalnya kita meninggal, nanti kan kita calon mayat ya semuanya ya. Kita meninggal pun nanti bakal terbaca, oh itu dulu kader HMI, itu dulu Perhati, itu dulu Kahmi, gitu. Sehingga ya doa dan doanya akan terus mengalir, begitu. Kemudian juga saya di sini akan menggambar pattern atau pola tentang kaitannya Kohati dengan HMI. Sebentar. Oke, sudah. Kanda dan Yunda sekalian, saya di sini punya 3 pattern atau 3 pola, yang mana di sini menggambarkan kaitannya Kohati dengan HMI. Saya ingin Kanda dan Yunda sekalian memilih pola mana sih yang memang menggambarkan kaitannya Kohati dengan HMI menurut perspektifnya masing-masing. Silakan dari Kanda Najar dulu. B. Oke, yang B. C. B. Kalau sampean Kanda? Ini, ya. Iya. Yang C. Oke. Yang mana yang benar nih jadinya? B. Yang B.
ini ya. Oke, silakan. Ya. Jadi di HMI itu, kalau itu saya mengkaji dari segi institusional atau dari segi apa namanya, dari segi hierarki kepengurusan. Kohati itu kan ada di bawah Naungan, ya. HMI. Ya. Kalau di departemen itu ada di departemen BP. Oke. Jadi include di dalamnya. Ya, benar sekali. Kalau misalnya dilihat ditinjau dari perspektif kita masing-masing itu emang nggak ada yang salah, gitu. Kita berangkat dari penafsiran kita masing-masing. Tapi yang benar di sini teman-teman adalah yang kandakil, yang C, begitu. Karena Kohati ini diibaratkan lingkaran yang kecil, begitu. Dan HMI dianggap lingkaran yang besar, begitu. Jadi di sini Kohati nggak mungkin berdiri sendiri ataupun bahkan melepaskan diri dari HMI, begitu. Kalau teman-teman pernah belajar matematika dulu pas waktu SMP dan SMA, itu ada mata pelajaran tentang himpunan, begitu. Yang mana ini rumus perspektif saya, begitu ya. Jadi sebentar. Ya. Jadi yang benar yang C. Oke. Ini yang A ini adalah saling berdampingan. Yang B adalah saling berkolaborasi. Yang C saling membutuhkan, begitu. Dan ya kita di sini, kita adalah Kohati yang nggak bisa melepaskan diri, begitu kan. Yang tanpa HMI pun kita tidak bisa berdiri. Kita selalu dalam naungannya HMI, begitu. Kalau dalam segi rumus yang saya buat ya seperti ini. Kohati merupakan gabungan. Ini merupakan sorry saya gemetar. Ini merupakan lambang matematis gabungan. Berarti Kohati gabungannya HMI. Itu lintas sedikit saja gambaran dari saya. Dan apa lagi ya? Dan dari dalam PDK sendiri, bab 3, pasal 5, yang menjelaskan tentang status Kohati. Yang pertama adalah Kohati merupakan badan khusus dalam HMI. Yang kedua, Kohati berstatus semi otonom dalam HMI. Dan juga dijelaskan dalam PDK itu bab 4, pasal 6, Kohati berstatus ex officio dalam HMI, pimpinan HMI yang diwakili oleh ketum, kemudian apa lagi? Sekum ya? Bukan, ketum, kabit, sekum dan bendum, begitu. Nanti ini soalnya apa ya? Saya sangat menyayangkan ya, soalnya nggak ada kader HMI-nya, kader HMIwatinya begitu, selain ketua Kohati. Kalau gitu mungkin tahu ya? Mungkin sampean tahu ex officio itu apa? Bagaimana Kanda? Bisa dijelaskan, bisa dikeraskan? Ya, sebetulnya Kohati itu tidak berbeda. Ya, kalau misalnya dalam hukum syariat ada ketua ini ada terus sama terus Oke. di Jawa juga sama, tidak ada beda. Bagaimana kalau menurut Kanda Najar? Apa itu ex officio? Menurut pandangannya, pemahamannya. Oke. Jadi ex officio yang selama saya ketahui, selama mengikuti perkaderan di LKK Semarang adalah ibarat saya ini kader HMI, tapi di lain sisi juga saya sebagai kader Kohati. Jadi ex officio di sini adalah rangkap jabatan, gitu. Saya sebagai kader HMI, saya juga sebagai kader Kohati. Begitu kira-kira ya. Betul Kanda? Iya. Oke. Itu gambaran dari ex officio. Dan juga tadi saya sempat menanyakan tujuan dari HMI. Sebenarnya dari literatur yang sudah saya baca, tujuan HMI di sini kan
HMI sebagai organisasi perkaderan, begitu. Tentunya HMI di sini berkepentingan untuk mengunggulkan kader HMI wanitanya, begitu. Dan juga didirikannya Kohati di sini bukan serta-merta atau bukan hanya sekedar untuk mengaktualisasikan atau mensukseskan aktivitasnya HMI saja, tetapi yang lebih substantif daripada itu adalah sebagai sarana, sebagai wadah untuk mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat kader HMI Wati, gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman sekalian sudah nge-follow semua ya IG saya ya. Ya. Kalau ngelihat postingan saya, mungkin yang sempat ngelihat gitu. Di sana saya sudah merangkum materi tentang PDK pertama, PDK 1, yang di sana menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kohati, alasannya begitu. Jadi pada tahun 1964 sampai 1965 di sini tuh kader HMI-nya membludak, terutama yang kader HMI Watinya, terutama yang perempuannya. Dan hal ini juga berkaitan terhadap faktor internal dan faktor eksternal berdirinya HMI, berdirinya Kohati. Faktor internalnya adalah pada saat pada saat sebelum namanya menjadi Kohati itu adalah Departemen Keputrian. Departemen Keputrian pada saat itu tidak mampu lagi untuk menaungi atau menampung aspirasi aktivis perempuannya HMI pada saat itu. Kemudian juga basic needs-nya perempuan HMI pada saat itu kurang terfasilitasi oleh HMI. Jadi untuk menjawab problematika tersebut didirikanlah Kohati, begitu. Itu faktor internal. Jadi ada dua alasan. Pertama karena Departemen Keputrian, dan kedua karena basic needs yang kurang terfasilitasi oleh HMI sendiri. Kemudian faktor eksternalnya adalah pada saat itu, kurang tahu saya tahunnya, tahun berapa, HMI ini mengalami tantangan yang cukup pelik, yang cukup genting. Dengan adanya apa waktu itu? Dengan adanya lawan ideologisnya apa? Ya ideologis ya. Idealisnya HMI, siapa coba? Lawan idealisnya HMI pada saat itu. Komunis ya, Partai Komunis Indonesia. PKI pada saat itu membentuk atau membuka pintu mewadahi perempuan PKI-nya dengan mengadakan sarana Gerwani, Gerakan Perempuan Nasional Indonesia gitu. Ya tentu saja Kohati nggak mau kalah dong. Ya Kohati nggak mau kalah eksis gitu. Kita ini Kohati, kita ini kan aktivis wanita gitu, perempuan. Kenapa kok kita mau kalah sama yang nggak beragama gitu ya? Jadi hal itu juga menjadi pemicu berdirinya HMI, dan sehingga pada tanggal 21 Safar 1386 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Juni 1966 Masehi itu dibentuk dulu Kohati. Jadi kan ya emang sebelum kita memikirkan keputusan kan kudu di planning dulu ya. Jadi ini dibentuk pada tanggal 11 Juni. Kemudian baru disahkan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 Masehi di Solo. Kemudian ada satu lagi nih, Wati. Kenapa kok nggak Putri? Gitu. Ini juga menjadi perdebatan, teman-teman. Pas waktu pembentukan nama, mereka Kohati yang lalu itu ada perdebatan. Kenapa kok nggak Putri? Kenapa kok nggak Kohatri? Kenapa kok Kohati? Begitu ya. Yang di luar Jawa itu terutama, yang di luar Solo. Solo kan Jawa Tengah ya. Solo Jawa Tengah. Jadi kenapa pas makanya HMI Wati? Karena didirikan di Jawa. Itu aslinya. Kemudian juga beberapa kader itu ada yang mengaitkan Kohati ya. Kohati di sini dulu itu kenapa makanya Ko itu apa sih? Ko itu apa sih? Korps ya. Jadi sebelum pakai K kita juga ada sejarahnya. Sebelum K itu ada C.
Kita dulu corps gitu. Kemudian diubah K karena sekali lagi Cohati dulu corps. Kenapa diubah menjadi K? Karena pada saat itu dibentuknya di Solo. Dan dengan kesepakatannya orang dengan kesepakatannya orang Solo di sana, itu sulit menggunakan kata-kata C, corps gitu. Masa bilangnya Cohati, ya gak gaul gitulah ya, mungkin. Dan juga corps ini kan juga serapan dari bahasa asing ya, gitu. Jadi supaya lebih baku ke Indonesia, ke bahasa Indonesia, jadi diubah pakai korps gitu. Dan kemudian yang menjadi perdebatan adalah watinya, belakangnya HMI. Nama pasca HMI gitu. Watinya ya. Ya pertama karena didirikan di Solo, kemudian karena menurut teman-teman yang di luar Jawa itu kata-kata wati di sini tidak mencerminkan kebakuan Indonesia, kebakuan atau keformalan bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan pubi. Dulu itu kan pakai ejaan apa ya, EED, ejaan apa gitu. Sekarang tapi ya apa? Ejaan yang disempurnakan itu dulu. Kemudian sekarang jadi pubi. Ya pubi apa? Kanda Halim, jurusan TBN, apa pubi? Apa pubi ya? Pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Iya, PWBI. Iya, itu artinya. Ya, kemudian juga ada sebagian kader nih yang mengaitkan atau mengibaratkan dengan kopilot gitu. Jadi pilot itu kan di sampingnya mesti kopilot ya. Jadi ini diibaratkan sama yang kadernya ini, Kohati ini berada di sampingnya HMI gitu. Jadi tetap aja Kohati namanya. Nyambung nggak? Nangkep nggak penjelasan saya? Ya. Jadi tentang Kohati yang diibaratkan dengan pesawat itu juga dengan pilotnya itu, yang mana Kohati di sini diibaratkan seperti kopilot gitu, yang selalu di sampingnya HMI begitu. Itu saya baca di literatur buku juga, Kohati apa itu, dalam meraih asa gitu pokoknya. Itu judul bukunya. Ya. Itu dan juga ketua umum pertama Kohati PBHMI pada saat itu adalah Anissa Rohlan. Gitu. Aniswati Rohlan. Mbak Anis. Ya kebetulan juga ketua Kohati kita saat ini namanya Anis. Gitu. Oke. Kemudian tentang PDK. Yang pertama adalah perempuan sebagai elemen masyarakat. Kalau tadi saya bilang perempuan itu Kohati sendiri membutuhkan sarana, membutuhkan wadah, begitu kan? Karena Departemen Keputrian tidak lagi bisa menampung, begitu ya. Kenapa sih kok hanya perempuan yang dibentuk sarana? Kenapa kok yang laki-laki enggak? Ya karena perempuan ini unik, teman-teman. Gak semua permasalahan, gak semua problematika perempuan tuh bisa dibicarakan atau bisa dibahas dengan laki-laki, dengan mengikut sertakan laki-laki juga, gitu. Dan maksudnya perempuan sebagai elemen masyarakat di sini adalah perempuan sebagai sumber penerus bangsa yang nantinya melahirkan generasi selanjutnya. Kemudian strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI. Makanya untuk mewujudkan mission HMI, ya terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, yang nantinya akan bermanfaat kepada masyarakat yang diridhoi Allah semata. Oleh karena itu didirikan beberapa jenjang training, jenjang perkaderan begitu. Ada LK1, LK2 dan LK3, yang mana masing-masing itu termasuk kepada jenjang training formal, informal dan non formal begitu. Yunda sendiri apakah masih ingat pas waktu itu, waktu LKK? LKK ini termasuk ke jenjang mana sih? Apakah informal, non formal dan formal? Tunggu dulu Yunda, dari Kanda dulu. LKK. Bagi khusus Oke, kurang lengkap. Kanda. Informal saja. Oke, menurut Yunda. Informal. Betul. Tapi kurang lengkap Yunda. Nggak apa Yunda.
Kanda. Termasuk apa LKK ini? Training apa? Informal. Kalau Kanda Novan? Informal juga. Kalau Kanda Akil? Informal. Jadi dalam PDK itu dijelaskan sebenarnya LKK ini informal dalam HMI dan formal dalam Kohati. Tapi saya kurang tahu ya. Intinya saya ingat aja begitu. Kalau yang sumber yang saya baca itu kan saya sempat baca-baca peraturan itu. Nah di sana itu disebutkan bahwasanya untuk training formal itu 3, yaitu adalah ada 2 ada 3. Kemudian yang informal itu Kohati termasuk. Iya. Itu yang dibaca di? Oh iya, boleh. Tapi yang jelas saya waktu itu LKK saya dapatnya juga dari sumber pematerinya bahwa LKK ini sifatnya adalah masuk ke jenjang training informal di HMI dan formal di Kohati begitu. Jadi izin bertanya materi. Kalau seumpamanya jadi itu mengambil di HMI Pak, tapi ada lagi, berarti kan boleh ikut di sana. Oh, tidak Kanda, karena kan di sana sudah dijelaskan ya. Saya kurang tahu kalau masalah ke sana tentang jawabannya. Tapi di sana sudah dijelaskan bahwa LKK ini latihan khusus Kohati, gitu. Namanya saja itu ada. Oke, lanjut. Kemudian di sini analisis tujuan Kohati. Di sini ada skema teman-teman. Yang saya ambil dari, yang saya screenshot dari PDK sendiri. Di sana ada meningkatkan kualitas peranan HMI dalam yang mana nanti akan memperjuangkan dan mencapai tujuan HMI pada umumnya. Kemudian kelihatan ya. Dan bidang keperempuanan pada khususnya. Di bawahnya peranan ada pertama putri, kedua istri, ketiga ibu. Itu maksudnya peranannya Kohati di sana adalah berperan sebagai putri bagi orang tuanya, bagi bapak ibunya. Istri bagi suaminya kelak, ibu bagi anak-anaknya kelak, dan juga anggota masyarakat nantinya. Yang mana lebih diprioritaskan kepada terwujudnya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Dan nantinya juga setelah itu terrealisasikan, maka terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Skema dan analisis tujuan ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan tujuan dan Kohati, hubungan tujuan Kohati dan HMI secara menyeluruh, sehingga setiap perangkat organisasi dapat menjalankan aktivitasnya secara berkesinambungan dengan Kohati, begitu. Kemudian belum. Di sini juga saya mau menerangkan tentang PDK, tentang mukadimahnya PDK. Yang pertama itu di sini maksudnya intisarinya yaitu intisari dari paragraf pertama mukadimah adalah silahkan. Oke, Yunda Anis boleh bantu saya? Paragraf pertama itu. Paragraf pertama ini menjelaskan tentang fitrah manusia dalam perspektif Islam. Dan yang kedua, di sini paragrafnya saya tidak membacanya sampai itu ya, tidak membaca. Intinya saya hanya memberikan gambaran intisarinya begitu. Dan yang kedua adalah menggambarkan kedudukan wanita dan laki-laki itu sama, begitu. Di sini ada ayatnya sudah di Al-Quran ya, tapi saya kurang tahu nih. Ada yang tahu nggak? Iya, silahkan. Boleh di.
Pintar. Artinya Kanda Najar? Kanda Najar artinya? Pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam itu menjadi pemimpin. Khalifah itu secara makna bukan pemimpin pada dasarnya, cuma pengganti. Pengganti mungkin ada hal yang bisa disinambungkan karena arti itu kayaknya agak sesuai dengan makna sebelumnya, maka dijadikan pemimpin, punya makna pemimpin. Tapi pada dasarnya pengganti. Oke, itu menggambarkan sama ratanya kedudukan wanita dan laki-laki di muka bumi ini, begitu ya. Apakah ada lagi ayat yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan? Sebenarnya dalam Al-Quran Oh iya. sebagian dianggap sebagai degradasi. Contoh yang paling jelas itu pada surah An-Nisa, lirijal nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabu. Bagi laki-laki itu mempunyai kadar nafkah yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian bagi perempuan juga sama seperti itu, mimma kasabu. Cuma dalam konteks ini adalah bukan dari perilakunya harus sama, enggak, cuma dari kadar kesesuaiannya. Kalau perilaku harus sama kan nggak mungkin, nanti kan terjerumus pada LGBT. Oke. Yang dikuatkan dalam ayat yang 30, yang ayat 30 dari surah Al-Baqarah, yang ayat 30 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, karena pada dasarnya begini, Allah itu menciptakan manusia sebagai pemimpin. Jadi di situ Allah tidak menyebutkan laki-laki ataupun perempuan, tapi menciptakan manusia. Artinya sama rata, tidak ada laki-laki, tidak ada manusia. Artinya kalau manusia kan laki-laki sama perempuan sama. Iya. Ya lebih jelas di surah Al-Baqarah. Oke. Oke, terima kasih ya Kanda. Jadi di mukadimah di sini dijelaskan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, gitu, dan fungsi dan peranannya, gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam upaya pembinaan anggota yang dilakukan secara terus-menerus oleh HMI untuk terwujudnya 5 kualitas insan cita, maka peran Kohati diarahkan pada pembinaan kualitas baik akhlak, habisnya akhlak, intelektual, baru habis itu keterampilan, kepemimpinan, keorganisasian, persiapan keluarga yang sejahtera, serta beberapa kualitas lain yang menjadi kebutuhan. Serta dapat mengoptimalkan peranannya sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, keperempuanan dan anak. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tujuannya Kohati sendiri juga, badan khusus ya yang menaungi perempuan begitu dalam permasalahan apa ya, yang permasalahan yang menyangkut tentang keperempuanan, anak begitu. Kemudian tafsir status dalam KBBI sendiri, status itu merupakan keadaan dan kedudukan. Kenapa sangat penting? Ya karena di organisasi sendiri status itu merupakan pengakuan dan petunjuk terhadap eksistensi lembaga. Ya gak mungkin toh kalau misalnya kita lembaga kemudian gak ada status yang jelas, gak ada ketuanya, wakilnya, bendum, sekretaris, itu kan ya bobrok gitu. Organisasi apa itu kan? Kemudian juga Kohati berstatus semi-otonom, yang berarti bahwa Kohati memiliki spesifikasi khusus dalam aktivitas dan kegiatannya. Kalau dalam internalnya HMI, Kohati merupakan bidang pemberdayaan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban, serta posisinya itu sama dengan bidang-bidang lainnya di HMI, begitu. Kemudian eksternalnya HMI, Kohati di sini memiliki sebagai organisasi mahasiswi yang memiliki atribut organisasi tersendiri yang kalau di luar itu untuk melaksanakan aktivitasnya di luar HMI, kemudian tetap memperjuangkan misinya HMI juga.
Kemudian pola pembinaan Kohati. Seorang kader HMIwati dituntut untuk unggul dalam segi intelektual dan mumpuni dalam segi penguasaan disiplin ilmu dan yang digelutinya. Hal itu juga termaktub di mukadimahnya HMI Kohati bahwa perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peran strategis. Itu paragraf keempat. Paragraf ketiganya adalah dalam rangka memaknai peran strategis tersebut, maka HMIwati dituntut untuk menguasai ilmu agama, iptek, serta keterampilan yang tinggi dengan senantiasa menyadari fitrahnya. Itu pola perkaderan. Target pola pembinaan Kohati adalah meningkatkan kualitas dan peranan yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, profesional dalam bidang keilmuan, dan mandiri serta teguh memegang prinsip dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian pola pembinaan Kohati itu sesuai dengan pasal 4 ADHMI. Kemudian selaras perkaderan kualifikasi HMI dan ada skema juga. Oke. Di sini skema pola dasar pembinaan Kohati. Pembinaannya dalam Kohati ini ada dua, individu dan kelompok. Individu sendiri dibagi menjadi internalnya HMI dan eksternalnya HMI, yang mana nantinya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan peranan. Kemudian dalam kelompok ada pelatihan, ada forum kajian, ada bermitra, yang mana nantinya itu saling berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan HMI, begitu. Kemudian fungsi dan peran Kohati. Secara internal, untuk mewadahi pendidikan dan pelatihan bagi para HMIwati untuk meningkatkan potensi dan peranannya, untuk mengaktualisasikan begitu peranannya, fungsinya. Kemudian secara eksternal, pembawa misi HMI di setiap forum-forum keperempuanan dengan tujuan memperluas keberadaan HMI. HMI sekarang luas nggak? Luas banget. Ada di mana-mana. Di internal, di mana? Di Rusia. Di luar negeri juga ada. Ada. Di Malaysia pun juga ada. Iya. Dan itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Itu yang perlu dirawat oleh kita. Itu yang perlu dirawat oleh kita sebagai kader generasi selanjutnya. Kita harus turut merawat HMI ini supaya eksistensi dan substantifnya itu tidak hilang seiring berkembangnya zaman, begitu. Kemudian ini mohon maaf teman-teman ya, laptopnya running low. Oh ya, terima kasih.